Ada orang nggak hamil 6 bulan, 6 tahun nikah nggak hamil, ternyata setelah diruqyah bisa hamil. Rupanya ada jin mengganggu di dalam. Setiap kali sperma mau ketemu dengan sel ovum nggak ketemu karena dihadang oleh jin. Awas. Akhirnya nggak hamil. Setelah dibacakan, lahir anak do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Bahkan nggak, cuman bersin dia lahir istri, hamil istri. Hamil. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada ilmu tentang hujan? Apabila ada seorang ustadz bisa memindahkan hujan di suatu tempat, kalau ada itu disebut ilmu apa dalam Islam? Hanya doa saja. Doa, Allahumma hawalina wala alaina. Turunkanlah di sekitar kami, jangan turunkan di tempat kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana, Mat? Dulu pas baru pulang. Di mana, Mat? Aku nunggu hujan nih, bawa motor. Hujan belum juga berhenti. Ente baca doa, insyaallah. Apa doanya? Allahumma hawalina wala alaina. Turunkan di sekitar kami, jangan turun pada kami. Saya baca, berhenti hujan. Saya pun lanjut sampai kampus. Saya telepon dia. Kau di mana? Aku terjebak hujan. Kalau mindahkan hujannya pakai doa, karena doanya makbul, boleh. Tapi kalau pakai jin, dia berteman dengan jin. Ada jin dari Amerika naik Harley Davidson, namanya Dracula. Ada jin dari Cina, melompat-lompat aja. Ada jin yang nggak bisa lagi melompat, suster ngesot. Berkawan dia dengan jin. Buka surat Al-Jin juz 29. Ya'udzuna birijalim minal jin. Ada sekelompok manusia berteman dengan jin. Fazaduhum rahaqa. Mereka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berteman dengan jin. Nanti dikasih mantra, duduk di bawah pohon rambutan, manggil jin penjaga rambutan. Tiba-tiba jinnya datang. Hai Abdul Somad, what can I do for you? Jangan berteman dengan jin. Nanti kita pas mau mati payah. Pas dibisikkan la ilaha illallah, datang jin mengganggu. Jangan pernah. Yang sudah pernah ngambil jin, tolong diruqyah. Nanti diruqyah jinnya kabur hilang insyaallah. Amin. Apakah ada ilmu rogo sukmo? Enggak ada. Ini ilmu jin. Ini ilmu rogo sukmo, berteman dengan jin, berkawan dengan jin, lalu kemudian jin membawa ruh dia jalan-jalan semua macam ini, bertemukan dengan jin-jin ini. Pokoknya jangan sampai berteman dengan jin. Apakah ada dalam pengobatan alternatif secara Islam mengamalkan pasien memegang sensitif, area sensitif yang bukan mahram? Salah satu ciri ruqyah yang tidak syariah adalah dengan memegang-megang aurat. Oh, ini ruqyah nih Bu, ruqyah. Ya, ruqyah. Pasiennya anak gadis. Oh, ini nggak bisa dari jauh, harus dari dekat. Nampaknya jinnya keras ini. Kalau nenek-nenek dari jauh aja, dari jauh. Berapa banyak? Ternyata isinya ruqyah syirkiyah. Ciri ruqyah syariah, bacaannya jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Salah satu sahabat kami dari Al-Azhar menekuni bidang ruqyah, namanya Ustadz Musdar Bustamam. Ustadz Musdar Bustamam ada bukunya ensiklopedia ruqyah. Nanti cari di internet, bilang, kasih tahu sama dia, saya temannya Ustadz Somad, mau ruqyah. Tempatnya di mana? Dekat dari sini, Medan, Sumatera Utara. Panggil dia kemari, buat acara kuliah umum pengobatan alternatif syariah, ruqyah. Ternyata ruqyah ini mantap. Ada orang nggak hamil 6 bulan, 6 tahun nikah nggak hamil, ternyata setelah diruqyah bisa hamil. Rupanya ada jin mengganggu di dalam. Setiap kali sperma mau ketemu dengan sel ovum nggak ketemu karena dihadang oleh jin. Awas. Akhirnya nggak hamil. Setelah dibacakan, lahir anak do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Bahkan nggak, cuman bersin dia lahir istri, hamil istri. Hamil. Hakim kan hebatnya, manjur. Ada bencong. Ini pengalaman dari orang yang meruqyah, ARSI namanya, teman-teman saya, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Pusatnya di tempat Ustadz Arifin Ilham. Di sana ada Ustadz Junaidi. Itu ruqyah syariah. Ada bencong di ruqyah sembuh. Rupanya yang masuk itu ke dalam jin LGBT. Mana? Begitu di ruqyah, mana? Keluar jin hantu di dalam. Wah, bagus ruqyah ini. Coba dulu ruqyah. Apakah ada seorang ustadz yang bisa membaca berdasarkan foto?
tapi keadaan dengan melakukan sholat istikharah, ustadz itu ada dua. Yang pertama, ustadz pakai doa, tidak pakai jin, kasyaf dia dalam ilmu tasawuf, disingkapkan Allah tabir. Tapi yang kedua pakai jin, jinnya datang berbisik, oh ini orangnya begini. Saya ini punya jin, ustadz punya jin ya. Ketika saya lahir, ada jin yang lahir ikut dengan saya, namanya jin qarin. Tapi ada jin yang di gunung, di bukit, itu namanya jin non-job, yang di warung-warung kopi duduk, nggak jelas kerjanya. Nah, itu yang bisa dipanggil berteman. Nanti kalau saya mati, ketika saya mati tiba-tiba ada mahasiswi yang kerasukan setan. Oh, assalamualaikum. Siapa ini? Aku Abdul Somad. Benar nih Abdul Somad? Betul. Udah tahu kok nanya sih. Itu sebetulnya bukan saya, tapi jin qarin yang tahu sifat saya, tahu perjalanan saya, bisa niru suara saya, masuk dia. Maka roh saya tidak bisa lagi dipanggil. Nah, itu yang ngaku-ngaku, oh akulah Abdul Qadir Jilani katanya. Ustaz, saya pernah melakukan perbuatan maksiat terhadap seorang pria yang bukan mahram saya. Kali ini saya ingin hijrah dan bertobat dengan perbuatan dosa saya. Tobat seperti apa yang harus saya lakukan? Mandi tobat. Habis itu sholat sunat tobat. Habis itu istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya masa lalu, nanti malam mandi taubat, habis itu sholat sunat taubat, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Istrinya nanya, kenapa mas ingat mantan? Kenapa? Haruskah saya berterus terang kepada kedua orang tua saya? Ada saatnya kau berterus terang, tapi ada saatnya terus terang itu menyakitkan. Bayangkan, kaulah yang diharap-harapkannya sebagai anak buah hati, belayan jiwa, harapan masa depan. Tiba-tiba ternyata kau ceritakan bahwa segel sudah rusak. Oh, sakitnya dia. Tak tahulah entah macam mana. Segel apa nih Pak Ustaz? Segel botol minuman lah. Segel apa lagi?